Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahidan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa sallama tasliman mazidan. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan juga keistimewaan. Salah satu yang menjadikan Ramadan begitu istimewa diantaranya adalah Al-Quran. Bulan Ramadan dan juga Al-Quran ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan para sahabat dan juga para ulama memiliki kebiasaan yang sangat akrab dengan Al-Quran dan menambah intensitas keakrabannya ketika bulan ini tiba, yakni bulan Ramadan. Baik dari mempelajarinya, membacanya, menghatamkan, atau bahkan merenungkan isi kandungannya. Dan hal ini juga dicontohkan oleh suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim nomor 3554 dan 2307 bahwasanya Rasulullah ini adalah seseorang yang sangat gemar melakukan kebaikan dan gemar memberi. Kemudian semangat beliau ini semakin membara ketika Ramadan tiba tatkala Jibril menemui beliau setiap malamnya dan mengajarkan Al-Quran. Disampaikan bahwa semangat beliau ini diibaratkan sebagaimana angin yang bertiup. Dan di antara dalil yang menunjukkan keterkaitan antara bulan Ramadan dan juga Al-Quran, maka yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Atau dalil yang lain ada dalam surat Ad-Duhan ayat yang ketiga yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwasanya sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada suatu malam yang diberkahi. Dan ini juga ada dalilnya dalam Quran surat Al-Qadar ayat yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kemudian contoh nyata dari para sahabat ataupun ulama yang menghatamkan dalam waktu singkat terkhusus di bulan Ramadan, diantaranya yang pertama adalah Qatadah bin Da'amah rahimahullah. Beliau merupakan seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwasannya semangat Qatadah ini dalam berinteraksi dengan Al-Quran sangat luar biasa. Pada hari-hari biasa selain bulan Ramadan, beliau terbiasa menghatamkan dalam 7 hari. Kemudian ketika Ramadan tiba, dalam 3 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Dan ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap malamnya. Contoh yang lain ada dari Ibnu Asakir. Beliau merupakan ulama pakar hadis terkemuka dari negeri Syam. Beliau juga terbiasa menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Namun ketika Ramadan tiba, beliau menghatamkan setiap harinya. Dan contoh lainnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang kita kenal sebagai Imam Syafi'i. Beliau merupakan ulama madhab terkemuka. Disebutkan oleh muridnya Arabi bin Sulaiman, Kana Syafi'iyyu yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmah. Bahwasanya Imam Syafi'i ini terbiasa menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan ditambahkan bahwasanya hataman ini dilaksanakan ketika salat malam. Insya Allah sekali berarti Imam Syafi'i ini dalam sehari bisa menghatamkan sebanyak 2 kali. Dengan begitu istimewanya keterkaitan antara Ramadan dengan Al-Quran, kemudian tauladan dari Rasulullah SAW yang luar biasa, dan juga keakraban para ulama, para sahabat dengan Al-Quran di bulan ini, semoga ini bisa menjadi pemantik bagi hati kita untuk segera bersiap, membangun niat, memohon taufiknya Allah untuk mempelajari Al-Quran, membacanya, menghafalkan, atau bahkan
mentadaburnya. Dan semoga Allah izinkan benih-benih cinta ini tumbuh subur dalam hati kita, dan Allah mudahkan kita untuk mengikhtiarkan ini semua. Untuk menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran, maka ini membutuhkan persiapan. Selain daripada menyiapkan niat, kemudian memohon taufiknya Allah, maka persiapan yang selanjutnya adalah ilmu. Dikatakan dalam sebuah nasihat bahwasanya keyakinan itu tergantung pada persiapan. Dan persiapan yang paling besar adalah ilmu. Karena ilmu inilah yang akan menjadi bekal kita dalam melaksanakan suatu amalan, dan ilmu ini juga yang akan memotivasi kita. Tatkala hati kita merasa futur, malas, maka dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, insya Allah kita bisa memaksa hati kita untuk terus melanjutkan beramal saleh. Dan juga selain daripada itu, ilmu ini juga yang akan menahan diri kita, menjaga kita dalam melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam suatu amalan. Maka menjadi penting untuk mengetahui urgensi atau hal-hal yang mendesak yang harus kita pahami terkait dengan membaca Al-Quran yang sahih dan juga fasih. Yang pertama terkait dengan menjaga keaslian bacaan. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani dijelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengajarkan seorang laki-laki membaca Al-Quran. Lalu laki-laki itu membaca Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi di kata lil fuqara, di kata ini, di huruf ra-nya beliau baca dengan kadar mad 2 harokat. Padahal ini seharusnya lebih dari 2 harokat. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memberikan komentarnya bahwasannya Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Lalu beliau mencontohkan dengan bacaan Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Namun di kata lil fuqara pada huruf ra-nya dibaca lebih dari 2 harokat. Hal ini menunjukkan bahwasannya menjaga keaslian bacaan sangatlah penting. Di sini seorang laki-laki itu tidak mengubah harokat, tidak membaca yang tadinya panjang kemudian jadi pendek. Namun di sini terjadi ikhtilas, yaitu pengurangan kadar mad dari yang seharusnya. Ya, kadar waktu untuk pengucapan mad itu sendiri diukur dengan harokat. Dan satu harokat adalah selang waktu yang dibutuhkan ketika kita mengucapkan satu huruf. Maka contoh ketika kita mengucapkan huruf ta berharokat fathah dengan huruf ta berharokat kasroh dengan huruf ta berharokat dhammah, maka kadarnya sama. Ta, ti, tu. Namun ketika kita membaca huruf ta berharokat fathah dengan diikuti alif, maka ini adalah mad tabi'i atau mad asli. Dibacanya sama dengan ketika kita mengucapkan huruf ta berharokat fathah sebanyak 2 huruf. Jadi sama dengan tata, ta, seperti itu. Yang kedua, bacaan harus bertajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil mungkin. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Bahwasanya tartil itu adalah mentajwidi huruf dan mengetahui seluk-beluk tentang waqaf, ya. Sedangkan tajwid di sini adalah at-tahsin, yaitu memperbaiki. Maksudnya adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan juga mustahaknya, baik itu makharijul hurufnya ataupun sifat hurufnya. Adapun untuk hukum tajwid, hukumnya ketika kita praktik, maka hukumnya adalah fardhu ain, yaitu wajib bertajwid bagi setiap yang membaca Al-Quran. Adapun untuk teorinya, maka ini fardu kifayah. Artinya jika sudah ada kolektif atau sebagian orang yang mencukupi mempelajari ini, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Lalu mengapa harus bertajwid? Karena yang pertama, Al-Quran ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bertalaki kepada Jibril dengan keadaan Al-Quran itu bertajwid. Dan Jibril juga menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertajwid. Dan dengan kita memperhatikan tajwid ini atau mempelajarinya, maka insya Allah kita dapat mengucapkan huruf-huruf Arab ini dengan sahih dan juga fasih. Dan insya Allah menjaga lisan kita dari adanya kesalahan.
Yang ketiga adalah kesalahan prinsip. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat harus dijaga karena jika terjadi kesalahan dalam hal-hal ini, kesalahannya fatal ya. Yang pertama berkaitan dengan huruf. Karena huruf ini ketika kita salah mengucapkan, maka akan mempengaruhi makna. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 224, misalkan di ayat Wallahu sami'un alim. Di situ di kata alim yang dimaksudkan maknanya adalah maha mengetahui. Namun ketika kita salah mengucapkan atau kita ganti huruf ain itu dengan hamzah, maka menjadi alim, maknanya akan menjadi sangat jauh. Alim tadi maha mengetahui, ketika alim maka artinya adalah pedih. Ya, atau contoh selanjutnya misalkan kita ambil dari surat An-Nur ayat 44. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Di kata la'ibrah, ibrah, kata ibrah di situ maksudnya adalah pelajaran. Ketika kita salah mengucapkan ainnya, misalkan tertukar dengan hamzah, maka menjadi ibrah. Ibrah ini artinya akan menjadi jarum. Ya. Tentu akan sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan huruf-huruf ganda. Huruf-huruf ganda ini ditandai dengan adanya tanda tasydid ya, maksudnya ada dua huruf di sini. Ketika kita tidak merubah hurufnya, namun tidak kita tunaikan salah satu hurufnya, maka ini juga akan sangat mempengaruhi makna. Contohnya ketika kita ingin bilang kamar mandi, itu bahasa Arabnya adalah hammam, ya, hammam. Ada tasydid di huruf mim yang kedua. Namun ketika kita baca hamam tanpa tasydid, maka maknanya akan menjadi merpati. Atau ketika kita tunaikan huruf gandanya, namun huruf h-nya kita ganti dengan huruf h misalkan, sehingga hammam, maka maknanya akan berubah lagi menjadi yang bersemangat tinggi. Selain daripada huruf, selanjutnya adalah berkaitan dengan harokat. Harokat ini yang pertama panjang pendek. Ketika panjang pendeknya tidak kita tunaikan sebagaimana mestinya, ini juga dapat merubah makna. Contohnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 122, Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa. Huruf ba di situ di kata Rabbi pendek, tidak ada mat, maka artinya adalah Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Namun ketika kita salah membacanya, kita panjangkan menjadi Rabbi Musa wa Harun, maka maknanya adalah Tuhanku adalah Musa dan Harun. Rabbi Musa, Tuhannya Musa, Rabbi Musa, Tuhanku adalah Musa. Tentu ini makna yang sangat jauh dari apa yang dimaksudkan. Maka sangat penting untuk menjaga terkait dengan harokat ini panjang pendeknya dan juga menyempurnakan harokat. Harokat fathah ini akan sempurna ketika kita membuka mulut kita. Harokat kasroh akan sempurna ketika kita menurunkan rahang kita, dan harokat dhammah akan sempurna ketika kita membulatkan bibir kita. Dan selanjutnya, dan insya Allah ini adalah pembahasan yang terakhir, ini terkait dengan waqaf dan juga ibtida. Allah menciptakan manusia dengan panjang nafas yang berbeda dan tentunya terbatas, maka tidak memungkinkan untuk membacakan kisah yang panjang dari awal hingga akhir atau membaca ayat yang panjang dalam satu kali nafas. Maka penting untuk yang pertama adalah memilih tempat berhenti bacaan atau tempat istirahat, lalu yang kedua memilih tempat untuk kembali memulai bacaan, dan yang ketiga tetap harus memperhatikan maknanya. Maknanya harus tetap dapat dipahami dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Terkait dengan wakaf ini, sebenarnya ragamnya ada banyak sekali, namun pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu, yakni terkait dengan tanda-tanda wakaf. Tanda yang pertama adalah tanda dengan huruf mim seperti ini. Ini dinamakan dengan wakaf tam atau wakaf lazim. Maka di sini diharuskan untuk berhenti karena memang secara makna sudah sempurna. Lalu yang kedua adalah tanda la wasal. Ini tidak boleh berhenti jika terdapat tanda seperti ini di pertengahan ayat. Namun apabila di akhir ayat, maka ini dibolehkan untuk berhenti. Lalu yang ketiga adalah al-waqfu al-aula, tandanya seperti ini. Ini lebih baik waqaf. Namun jika dirasa ingin lanjut, maka ini masih dibolehkan. Dan yang keempat adalah al-waslu al-aula.
ya, tandanya seperti ini lebih baik wasal. Namun jika dirasa harus berhenti atau nafasnya sudah tidak kuat, maka ini masih diperbolehkan untuk berhenti. Dan yang selanjutnya adalah waqaf jaiz, ya, ditandai dengan huruf jim. Ini boleh waqaf ataupun boleh wasal, karena secara makna sama-sama bagusnya, baik itu berhenti ataupun lanjut juga masih bisa. Dan yang terakhir adalah tanda ta'anuk atau yang dikenal juga dengan waqaf mu'annaqah. Ini adalah tanda titik 3, tandanya seperti ini. Ini harus berhenti di salah satu tanda, baik itu tanda yang pertama ataupun yang kedua. Yang terpenting adalah berhenti di salah satunya. Pemirsa sahabat SDMBS dimanapun Anda berada, demikian tadi adalah uraian penjelasan terkait dengan membaca Al-Quran yang sahih dan juga fasih. Materi ini disampaikan untuk mengawali sebelum nantinya insya Allah akan ada materi dan juga pembahasan yang lebih khusus. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat dan juga semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Aqulu qali hadza, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.